Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus Ustadz Azmi Dawud dan tim KPIHU As-Sunnah, yang semoga beliau beserta timnya dan panjenengan calon jamaah haji, calon tamu-tamu Allah, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah.
Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum alayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqina, bahkan lil muttaqina imama. Amin. Allahumma amin insyaallah. Bahkan kalau kita berhaji, bekal terbaik itu adalah takwa. Kata Allah dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah itu, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Konteks ayat itu ada serombongan orang Yaman yang akan berhaji, bondo nekat, jadi enggak bawa bekal. Nabi perintahkan watazawwadu, tetap harus berbekal, walaupun sebaik-baik bekal adalah takwa. Karena memang dengan bertakwa itu, takwa itu intinya dua ya, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Melaksanakan perintah Allah berarti yang wajib-wajib kita laksanakan dengan baik dan benar. Kita sempurnakan yang wajib dengan yang sunnah-sunnah. Meninggalkan yang dilarang berarti kita tinggalkan yang haram. Ya, kadang remnya blong, maka segera tutup yang haram dengan taubatan nasuha. Nah, kalau kita bertakwa seperti itu, janji Allah tadi diberi kemudahan, diberi solusi, bahkan diberi rizki yang tak terduga. Makanya ya bekal uang saku ya disiapkan tetap, tapi jangan lupa sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Biasanya saya kalau di acara manasik itu, pertama yang saya ingatkan adalah agar menjaga niat ya. Menjaga niat berhaji ini semata-mata hanya karena Allah. Kalau bahasa Al-Qur'annya wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji
haji dan umroh itu karena Allah. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Al-An'am ayat 162 itu, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku, seluruhnya itu semata-mata hanya karena Allahu Rabbul Alamin. Bahwa dalam hati kita ada harapan-harapan kepada Allah nanti saat berhaji, tidak apa-apa. Yang penting dasar pelaksanaan haji kita betul-betul kita niatkan karena Allah. Saya ulang bahwa nanti ada harapan ini itu monggo, tidak ada masalah. Karena bahkan Allah ngajari doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oh, itu yang pertama. Yang kedua, saya sering sampaikan juga ke jamaah manasik haji itu biasanya kalau nanti berhaji itu lepaskan semua atribut sosial kita sebagai dosen, sebagai RT, sebagai RW, sebagai dirut, sebagai Bu RT, Bu RW, sebagai ustadz atau ustadzah, itu lepaskan semua atribut sosial kita di Indonesia ini, datang ke sana sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting supaya kita ini satu, mudah berendah diri di hadapan Allah. Kalau atribut sosial itu kita lepas semua, kita datang hanya sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu insya Allah kita akan mudah berendah diri di hadapan Allah dan mudah berendah hati di hadapan sesama. Karena seringkali kalau atribut-atribut sosial itu masih dibawa ke sana juga, itu akan sulit kita berendah diri di hadapan Allah, yang itu berpotensi kita kehilangan kemesraan rohani antara kita dengan Allah. Jadi romantisme rohani dengan Allah itu menjadi nggak terasa di sana itu nanti. Kenapa? Karena ada tinggi hati itu, karena atribut sosialnya masih dibawa kemana-mana. Terus kemudian sulit berendah hati kepada sesama. Padahal ada banyak pertolongan Allah itu justru pada dua hal tadi, yaitu berendah diri di hadapan Allah dan berendah hati pada sesama. Dan tidak sedikit kesulitan itu terjadi gara-gara tinggi hati, sehingga sulit berendah diri di hadapan Allah, sulit berendah hati di hadapan sesama. Makanya lepaskan semua atribut sosial itu, datang ke sana sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar tadi kita punya romantisme spiritual, ada hubungan yang indah antara kita dengan Allah, karena kita bisa berendah diri di hadapan Allah dan dekat dengan pertolongan Allah, karena juga kita mudah berendah hati kepada sesama dalam hal ini. Itu di antara yang patut untuk diingat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah, ini biar tidak terbebani, karena sebagian kan sudah S3 nih, sampun sepuh sangat belum sangat. Itu kan biasanya ada bacaan-bacaan, kalau yang versi Departemen Agama kan tebel banget. Saya nggak tahu di As-Sunnah ini sudah di sortir apa enggak. Ada sendiri, alhamdulillah. Enggak setebel itu berarti. Biasanya kan beberapa jamaah itu hafal 2 lupa 1, hafal 1 lupa semua gitu. Sampai menjelang berangkat pun kadang yang buatan apal-apal. Saya cuma mau sampaikan gini aja, supaya enggak jadi beban ya. Bahwa di dalam haji dan umroh itu tidak ada bacaan wajib, tidak ada. Di dalam haji dan umroh itu tidak ada bacaan wajib. Bacaan itu semuanya sunnah. Kalaupun ada, paling pas ngambil mikot, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Itu pun kata para ulama, melafadzkan itu sunnah. Yang wajib itu niat dalam hatinya, ngambil mikotnya itu. Jadi jangan tidak usah terbebani, maksud saya begitu.
Ya tentu idealnya kalau bisa dihafal dari sekarang plus arti-artinya supaya kita nanti pas di sana lancar. Tapi andekan, ini andekan. Sudah dihafalkan tapi nggak hafal-hafal. Karena kan sudah tua itu rumusnya, hafalkanlah walaupun nggak hafal-hafal. Kan rumus ini. Itu nggak usah terbebani. Nanti jenengan di sana itu apa yang jenengan rasakan sudah itu luncurkan aja di lisan kita. Pas tawaf, pas ketenggengan kak. Ketenggengan itu napa nggih? Terpukau dengan Ka'bah atau napa? Sehingga kemudian lupa blank semua bacaan, ingatnya cuma istighfar misalnya, ya sudah istighfar itu aja tidak apa-apa. Yang penting nikmati kebersamaan dengan Allah. Ya syukur-syukur nanti mutawifnya sambil memandu misalnya biar yang lupa ingatlah istilahnya sekedar begitu. Atau jangan bawa buku juga nggak apa-apa, cuman pesan saya gini, kalau gara-gara buka-buka buku malah kehilangan rasa kebersamaan dengan Allah. Nanti kalau di Raudhah kehilangan kebersamaan dengan Rasulullah Muhammad SAW misalnya, mending buku itu taruh saja. Sudah nikmati aja kebersamaan dengan Allah itu. Jangan pengen berdoa apa, pengen baca apa, monggo kesel jenengan. Ini perlu saya sampaikan bukan apa-apa, karena pas saya masih di Surabaya itu ini kejadian kisah nyata. Ada orang datang, Pak Ustadz, saya nggak jadi berangkat haji saja Pak Ustadz. Kenapa Pak? Bacaannya banyak sekali Pak Ustadz, dah apal saya katanya. Dah apal saya. Ya sudah Pak, enggak usah dihafalin. Dihafalkan yang bisa saja, sisanya udah kita ya karena tidak ada bacaan wajib tadi. Nah, ini perlu dipahami supaya kita mboten terbebani ya. Supaya mboten agar tidak terbebani itu maksud saya begitu. Nah, ini diantara hal-hal yang patut untuk diperhatikan. Nah, diantara yang tidak kalah pentingnya itu adalah begini. Di dalam Islam itu ada rumus sederhana ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu kita akan melihat akibatnya untuk kita, baik maupun buruk. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, baik maupun buruk, kita akan melihat akibatnya itu untuk kita. Semua kembali pada kita. Makanya dalam Islam itu ada satu rumus lagi diterangkan oleh Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tambihul Ghafilin, mengutip pernyataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dikatakan oleh beliau begini ketika menerangkan firman Allah di surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat, surah ke-41 ayat 46. Surah Hamim As-Sajdah atau surah Fussilat, surah ke-41 ayat 46. Apa kata beliau? Ma ahsantu ila ahadin wa ma asa'tu ilaihi li'anna Allah yaqul man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa 'alaiha. In ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asa'tu ila ahadin faqad asa'tu ila nafsi. Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain. Aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain. Karena Allah telah berfirman yang artinya, siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, berarti aku sedang berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain, sejatinya aku sedang berbuat jubwahat pada diriku sendiri. Saking jahatnya, jubwahat saking jahatnya. Nah, makanya nun sewu, kita ini dalam Islam ya, kelihatannya saja berbuat baik pada orang lain, tapi sebenarnya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Kelihatannya saja kita menolong orang lain, tapi tanpa kita sadari kita telah mengundang pertolongan Allah untuk diri kita. Sehingga ada seorang syekh, seingat saya itu diceritakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Ada orang itu datang, "Syekh, saya ada masalah, Syekh." Kata syekhnya itu, "Ya udah bantu orang lain."
saya ada masalah saya. Kata saya itu lagi, udah bantu orang lain. Lama-lama rupanya jamaahnya ini kesel juga. Saya ini ada masalah saya. Kok malah suruh bantu orang lain gimana sih? Maka kata syekhnya itu, loh, kamu nggak percaya apa dengan hadis Sahih Muslim di mana Nabi bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Mana nanti di antara jamaah itu kalau kita membantu sepertinya saja kita membantu orang lain, tapi tanpa kita sadari kita sedang mengundang pertolongan Allah untuk kita sebenarnya. Kelihatannya aja kita nolong orang lain, tapi tanpa kita sadari kita sedang mengundang pertolongan Allah untuk kita. Maka ketika nanti insya Allah panjenengan sudah berada di sana, ketika kita membantu orang lain, meringankan beban orang lain, menunjukkan jalan orang lain, atau mungkin nganter orang lain, atau apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, mengambilkan minum misalnya dan macam-macam, itu kelihatannya saja kita menolong orang lain, tapi tanpa kita sadari kita sedang mengundang pertolongan Allah untuk kita sendiri. Kita itu kelihatannya saja kita itu mendoakan baik orang lain, tapi tanpa kita sadari ada malaikat yang berdoa yang sama untuk kita tanpa kita sadari. Di atas kepala kita ada malaikat yang mengatakan walaka mislu dzalik, bagimu seperti itu juga. Walaka mislu dzalik, bagimu seperti itu juga. Maka ketika misalnya sebagian panjenengan pengen nyentuh multazam, pengen berdoa di sana kok enggak berhasil, misalnya gitu ya. Maka doakan orang lain terutama di multazam, ya Allah, semoga Engkau ijabah doa orang-orang yang di multazam itu ya Allah. Itu tanpa kita sadar di atas kita ada malaikat walaka mislu dzalik, bagimu seperti itu juga. Ada sebagian orang berhasil masuk ke raudhah berlama-lama, kita belum berhasil misalnya. Kita doakan ya Allah semoga harapan baik orang-orang yang ada di raudhah Engkau ijabah ya Allah, dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Itu tanpa kita sadari di atas kita ada malaikat yang berkata walaka mislu dzalik, bagimu seperti itu juga misalnya. Maka dengan kita berharapan baik untuk orang lain, saya ulang tadi, tanpa kita sadari doa itu kembali ke kita sendiri, karena di atas kepala kita ada malaikat yang mendoakan walaka mislu dzalik. Sehingga tidak jarang hal-hal yang baik yang terjadi pada kita hari ini itu secara sunnatullah bisa jadi karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Saya ulang, bisa jadi hal-hal baik yang terjadi pada kita hari ini itu karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Nah, di antara kiat supaya bisa berangkat haji cepat itu kan di antaranya sering-sering mendoakan orang lain untuk bisa berhaji dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia. Nanti doa itu kembali ke kita. Nah, tapi jangan cuma berdoa, nabung juga. Ya 2000 US dollar ya, 2000 US dollar itu insyaallah cepat berangkat. Tapi intinya doa itu saja insyaallah dengan izin Allah akan, tentu Allah Maha tahu bagaimana caranya agar hamba itu berangkat. Karena semua terkembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi percayalah bahwa dengan mendoakan baik orang lain itu tanpa kita sadari doa itu kembali pada diri kita sendiri. Mana di sana itu jangan hanya berdoa untuk diri sendiri, tapi doakan juga keluarga, doakan muslimin muslimat seluruhnya, doakan orang-orang yang tadi itu semua doa kita itu kembali pada diri kita sendiri. Doakan kemudahan bagi seluruh jamaah haji, insya Allah kemudahan juga ada untuk kita insya Allah. Terus begitu. Jadi semua harapan baik kita kepada Allah untuk orang lain itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kita itu kelihatannya saja mencintai orang lain karena Allah. Tapi tanpa kita sadari cinta Allah itu untuk kita. Jadi kalau kita ada rasa sayang, rasa cinta
kepada sesama, sehingga kita bisa berkasih sayang di antara sesama rombongan nantinya, atau kepada seluruh jamaah haji pada umumnya, karena ada rasa cinta karena Allah kepada sesama muslim tadi itu tanpa kita sadari cinta Allah juga untuk kita. Kalau Allah cinta, apa yang tidak Allah kasih? Hadisnya Sahih Muslim, ada seseorang yang datang berkunjung ke satu kampung untuk menemui saudaranya. Allah utus satu malaikat untuk menanyainya, menyamar malaikat ini. Kata malaikat yang menyamar itu, Anda mau kemana? Ini mafhum riwayat atau kamakal, saya akan menemui saudara saya di kampung ini. Apakah ada kepentingan duniawi yang Anda harapkan? Tidak. Selain dari bahwa karena saya mencintai saudara saya ini karena Allah, kata dia. Maka kata malaikat itu, saya utusan Allah, saya diperintah oleh Allah untuk memberitahu Anda bahwa Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saudara Anda karena Allah. Jadi diberitahu bahwa Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saudara Anda karena Allah. Jadi kelihatannya saja kita ini mencintai saudara kita karena Allah, tapi tanpa kita sadari cinta Allah untuk kita dalam hal ini. Makanya saya ulang tadi, semua kebaikan yang kita lakukan itu kembali pada kita semuanya. Sebagaimana keburukan yang kita lakukan itu juga akan kembali kepada kita. Nah, makanya hati-hati ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Pokoknya kembali. Makanya ingat-ingat nggih, saat kita menolong orang lain, ketahuilah bahwa insyaallah pertolongan Allah untuk kita. Saat kita mendoakan baik orang lain, maka doa yang baik itu akan kembali kepada kita. Demikian juga ketika kita mencintai orang lain karena Allah, maka cinta Allah untuk kita juga. Pun, ngaten nggih. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Ukhuwah Islamiyah itu sangat penting, bukan apa-apa, karena dulu ketika Nabi kita Muhammad SAW berhijrah di Madinah, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan hal pertama yang Nabi lakukan adalah mempersaudarakan, al-mu'akhah, mempersaudarakan, terutama antara muhajirin dan ansor. Bukannya Masjid Kuba Ustadz yang Nabi bangun pertama kali. Oh ya, itu infrastrukturnya betul. Masjid Kuba yang pertama kali Nabi bangun, tapi yang non infrastruktur yang Nabi bangun pertama kali, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, adalah al-mu'akhah, yaitu mempersaudarakan, terutama antara muhajirin dan ansor. Bahkan setelah Nabi hijrah itu ada dua suku yang berabad-abad berantem, perang bahkan, yaitu suku Aus dan Khazraj. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, mereka menjadi bersaudara. Makanya orang yang belajar Islam dengan baik dan benar, sebagaimana dulu para sahabat Nabi belajar Islam dengan baik dan benar kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harusnya semangat kita bersaudara itu menjadi hal yang sangat utama. Kalau ada orang belajar agama Islam, setelah belajar kok semangat berantemnya yang luar biasa, kok seneng gelut, itu nun sewu nggih. Jangan-jangan ada yang keliru dari yang dia pelajari. Jangan-jangan ada yang keliru dari yang dia pahami. Jangan-jangan. Karena saya ulang tadi, harusnya loh ya, kalau kita belajar Islam sebagaimana dulu para sahabat belajar Islam kepada Nabi kita Muhammad SAW di momen-momen hijrah itu, justru yang terjadi adalah al-mu'akhah,
yaitu persaudaraan. Ukhuwah ini menjadi sangat penting karena memang satunya hati itu nggak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya baca dalam fikih sunnah Said Sabiq, hadisnya saya ingat riwayat Ahmad, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan Al-Hakim. Sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bercerita, aku pernah melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam safar. Beliau mengerjakan salat duha 8 rakaat. Selesai salat beliau menemui kami sambil bersabda, tadi aku baru selesai salat dengan penuh pengharapan dan kecemasan. Aku minta kepada Allah 3 hal, 2 dikabulkan, 1 ditolak, kata Nabi. Yang pertama, aku mohon kepada Allah agar umatku jangan sampai diuji dengan paceklik berkepanjangan, dan Allah kabulkan. Seperti pacekliknya zaman Nabi Yusuf itu, dan Allah kabulkan. Kemudian yang kedua, aku mohon kepada Allah agar umatku tidak kalah dalam menghadapi musuh-musuhnya, dan Allah kabulkan. Makanya Imam Suyuti rahimahullah, muslimin itu kalau perang menang dapat rampasan perang, kalau mati syahid. Dua-duanya menang gitu. Kalau Imam Suyuti itu gitu. Seorang muslim itu kan di semua keadaannya menakjubkan. Panjenengan bisnis berhasil, dapat untung, ketipu, apapun yang hilang dari seorang mukmin namanya sedekah. Belum rontoknya dosa karena ditipu itu. Jadi tidak bisa mengalahkan seorang muslim, kata Imam Suyuti gitu. Jadi di semua pilihan seorang muslim itu untung, dia menang terus, nggak ada kalahnya. Berhasil ya dapat keuntungan, dizolimi rontok dosanya. Itu seorang muslim itu dua-duanya menang ya. Kalau kata Imam Suyuti itu gitu. Allahu Akbar. Sehingga ada seorang kiai di Jawa Timur itu, namanya Allahyarham Kiai Haji Sahlan di daerah Krian, Loreril itu. Beliau dikenal sebagai Kiai Alhamdulillah. Karena tiap hari sedekah, masak tiap hari di pesantrennya itu beras tidak kurang dari 1 kuintal. Untuk fuqara masakin, anak yatim, santri, tamu pokoknya. Satu saat waktunya panen semangka, santrinya lari tergopoh-gopoh. Pak Kiai, semangka kita dicuri orang, Pak Kiai. Apa jawaban beliau? Alhamdulillah, sedekah nggak pakai nganter, kata beliau. Seorang mukmin di semua pilihannya menakjubkan, kata Nabi. Allah Akbar. Yang terakhir, Nabi berdoa kepada Allah agar umatnya jadi satu saja. Kata Nabi, fa'aba alayya. Yang terakhir ditolak. Ini yang kata Al-Imam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah ketika beliau menjelaskan firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Ma'idah ayat 48 itu. Apa kata Allah? Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kalau Allah mau, Allah jadikan kalian umat yang satu saja, kalau Allah mau. Tapi Allah tidak mau. Walakin liyabluwakum fima atakum. Akan tetapi Allah ingin menguji kalian terkait dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Perintah Allah cuma satu dalam ayat itu. Apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling mendiskreditkan, jangan saling menghina dan lain sebagainya.
Ilallahi marji'ukum jami'a, kepada Allah lah kalian semua akan kembali. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, nanti Allah akan putuskan terkait dengan apa yang kalian sengketakan itu. Maka kata Imam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan ayat ini menunjukkan betapa sebenarnya perbedaan itu ditakdirkan. Tapi ingat lanjutannya, bersaudara itu disyariatkan. Jadi sebetapapun perbedaan itu ditakdirkan, tapi ingat bersaudara itu disyariatkan. Kenapa? Karena innamal mu'minuna ikhwah, bahwasanya mukmin itu bersaudara. Maka di serangkaian ayat di surah Al-Hujurat itu penting untuk kita pelajari supaya terjaga ukhuwah kita ini. Karena ini merupakan hal yang disyariatkan dalam agama. Para jamaah sekalian, hafizoni wa hafizukumullah, misalnya kita cermati di antaranya di surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 6 itu, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepada kalian membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Maka hati-hati dengan sifat namimah, suka adu domba dari para pihak-pihak yang memang senangnya ngadu-ngadu, atau namam, orang yang punya sifat namimah, suka mengadu domba. Bahkan ada yang namanya takhbib. Kalau takhbib ini mengadu antara suami dan istri supaya bercerai atau supaya retak rumah tangga, itu namanya takhbib. Kalau secara umum namanya namimah. Ini hati-hati. Disebutkan dalam ayat ini, kalau yang datang ke kita orang yang fasik. Kalau kepada Nabi kita Muhammad SAW, jangankan orang fasik yang datang, bahkan sahabat terpercaya sekalipun Nabi tetap tabayun. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau sempat membaca sababun nuzul surah Al-Munafiqun, itu datang sahabat terpercaya melaporkan kebiasaan Abdullah bin Ubay bin Salul yang gak seringkali bermuka dua di depan Nabi kita Muhammad SAW, dan di belakang Nabi sikapnya berbeda, main dua kaki. Begitu dilaporkan kepada Nabi tentang sikap Abdullah bin Ubay bin Salul, padahal yang datang sahabat terpercaya, Nabi gak langsung percaya. Nabi tetap tabayun. Panggil Abdullah bin Ubay bin Salul. Dipanggil Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi tabayun, tanya baik-baik ke Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, enggak ya Rasulullah, saya enggak begitu. Enggak benar sahabat itu. Nabi itu orangnya husnudzannya tinggi, Nabi itu. Abdullah bin Ubay bin Salul ini bohong dia munafik. Lihat apa yang Allah buat kemudian, Allah langsung yang membuka aibnya. Jadi yang penting sikap kita husnudzan, walaupun tetap waspada, tetap tabayun biar tidak gegabah juga dalam mengambil keputusan. Nah, tapi ketika kemudian si yang bersangkutan ini berlaku khianat, padahal kita udah berusaha, tidak usah khawatir, ada Allah, ada masa di mana nanti Allah buka aibnya itu. Sehingga turun surah Al-Munafiqun yang menelanjangi kebohongan Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan di surah At-Taubah 126 berkali-kali aib atau kebohongan mereka itu dibuka oleh Allah, dipermalukan mereka. Allah katakan di dalam surah At-Taubah 126 itu, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun. Tidakkah kalian memperhatikan bahwa sungguhnya mereka orang-orang munafik itu dalam setahun itu diuji. Kalau Anda buka tafsirnya diberi musibah. Kalau buka tafsirnya lagi lebih dalam,
dipermalukan, dibuka aibnya dalam setahun sekali atau 2 kali. Berkali-kali maksudnya. Kata Allah, "Tsumma la yatubuna." Ngono iku lho kok gak tobat-tobat dan tidak pula mengambil pelajaran. Maka nun sewu nggih, nanti kalau jenengan nanti sudah berada di tanah suci atau dalam keseharian kita juga, kok ada berita buruk tentang saudara kita sesama muslim, kita tidak boleh langsung percaya. Kita harus tabayun. Bener tak Mbak Yu sampean ngene. Bener tak Kang sampean ngene. Tanyakan dulu. Jangan gegabah langsung ngambil tindakan berdasar informasi yang tidak baik tadi itu tanpa tabayun. Takutnya kata Allah tadi menyesal. Di samping memang dalam Islam kalau ada berita buruk tentang saudara kita sesama muslim kok langsung percaya, itu langsung dosa. Itu langsung apa? Dosa. Tapi kalau berita baik tidak apa-apa. Kalau berita baik, Allahu Akbar. Pun lanjut nggih. Nah, ini diantara asas-asas yang harus dijaga ini dalam bermuamalah. Jangan gampang percaya. Nah, kita pun kalau mau memberitakan kepada seseorang itu juga mesti berhati-hati. Karena kadang menyampaikan berita yang sebenarnya kepada orang lain yang berdampak kepada pertengkaran antara saudara sesama muslim itu bisa masuk dalam perbuatan namimah itu. Karena jangan kalau baca dalam kitab Al-Kabair Imam Ad-Dahabi rahimahullah itu termasuk namimah itu adalah memberitakan berita yang benar kepada saudaranya tapi dia tahu bahwa ini konsekuensinya akan berantem ini. Tapi sengaja diberitakan. Nah, ini termasuk namimah juga. Apalagi itu berkaitan dengan suami istri namanya tahbib itu. Yang ancamannya juga cukup berat itu. Bisa tidak termasuk dalam golongan kami kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hati-hati. Jadi kalau jangan misalnya ada berita yang gak enak tentang saudara kita, gak boleh langsung percaya. Kita yang mau menyampaikan berita itu mbok dipikir ulang gitu loh. Kira-kira oleh aku nyampe nang ngene iki gelut apa ora gitu lur kuwi. Maka gunakanlah bahasa-bahasa yang baik yang sekiranya itu tidak memprovokasi. Maka di antara hal yang mulia dalam Islam adalah mendamaikan dua saudara yang bertikai. Lho iki kok malah jadi kompor, kan repot. Hati-hati nggih. Nah, itu seperti itu. Takutnya terjebak pada perbuatan namimah tadi. Nah, terus kalau kita buka lagi di ayat 9-nya itu, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Spirit yang harus kita membangun adalah jadilah kita ini perekat, jangan jadi peretak. Kita ini harus menjadi perekat, jangan peretak di antara kaum muslimin. Karena spirit ayat ini kalau ada yang bertikai, kita jangan jadi kompor yang malah ngompori. Oh iya pancen mami ku, wah malah tambah jadi. Ibarat api disiram bensin tambah nyala itu. Yang betul adalah didem-demi. Jadi jangan malah dipanas-manasi tapi didem-demi. Bagaimana kemudian kita dinginkan suasananya, kita ingatkan akan bahaya permusuhan, kita upayakan untuk berdamai. Bagaimana sekiranya keduanya itu terjadi rekonsiliasi lah, kira-kira. Jadi kita harus jadi perekat, jangan jadi peretak kita itu. Ini spirit dalam ayat ini. Bahkan agak keras ayat ini mengatakan lek ono sing ngeyel kaplok ae sing ngeyel iku. Nah, ngaten istilah ngaten nggih. Kan ada dua orang
Sudah kita upaya untuk didamaikan, tapi ada satu yang ngomel nggak mau damai. Kalau kita punya power, kaplok aja sing ngeyel iki ya. Istilahnya gitu. Walaupun dalam konteks kekitaan mungkin maksudnya ya udah wis. Dia gitu terserah dia, yang penting kita jangan ikut-ikutan seperti dia misalnya gitu. Makanya kan ada musyahin, ada musyahan. Ada orang yang berantem, ada yang diberantemin. Kalau dalam Islam itu yang mutus silaturahim itu kan itu yang diputus rahmat Allah kepadanya. Tapi kalau kita nggak mutus, tapi kita diputus, itu kita nggak termasuk dalam kategori yang diputus rahmat Allah untuk kita. Kalau ada dua orang saling memutus rahim, kan Allah putus rahmat dari keduanya. Tapi kalau ada yang satu tidak mau putus, maunya tetap baik, tapi kan ada pihak lain yang dibaiki itu tidak gelem. Lihat di api itu malah tambah gak karu-karuan, tambah dadi. Agresif memusuhi. Maka insya Allah yang diputus dari yang memusuhi bukan dari yang dimusuhi. Istilahnya, enggak, kita nggak mau berantem tapi diberantemin Ustaz. Ya beda bab itu nanti. Yang kita jangan mengambil posisi berantemin. Itu seperti itu. Ngatan nggih? Nah, itu harus diingat-ingat. Jadi usahakan jadilah kita ini perekat. Jangan jadi peretak. Itu seperti itu. Dan sini ada perintah agar kita berlaku adil. Menariknya, adil di sini di samping ada al-adl, ada kata qism. Dan Allah mencintai orang-orang yang muqsit. Muqsit itu adil yang win-win solution. Jadi happy ending. Kalau bahasa sederhananya gini, nun sewu nggih, misalnya nanti maaf di antara jamaah ada yang berantem nih. Maka kita coba damaikan di antara keduanya dan usahakan cari solusi yang happy ending. Makanya kalau cuman adil, asal diputus kamu benar kamu yang salah, itu semua saya kira bisa. Tapi bagaimana sekiranya keduanya itu baik, itu bukan hal yang mudah. Makanya Allah cinta banget sama orang yang muqsit, yang adilnya itu win-win solution, yang adilnya itu happy ending, yang adilnya itu mencari kebaikan bersama gitu. Tentu dengan baik dan benar, tidak hanya baik tapi juga benar dalam hal ini. Itu namanya muqsit. Dan Allah mencintai orang-orang yang muqsit tadi itu. Ya, tidak hanya adil tapi qistun. Tidak hanya berlaku adil tapi harus menjadi pribadi yang muqsit. Itu namanya adil yang win-win solution. Dalam konteks kekitaan sebagai orang tua ya, ada dua anak berantem. Kalau asal adil, kamu yang salah, kamu benar, udah. Nah, itu adil. Tapi kalau muqsit itu bagaimana orang tua berpikir sekiranya dua anak ini dua-duanya baik gitu loh. Ya apa digolek solusi ini. Kalau cuma asal memutuskan aja semua gampang, tapi mencari solusi yang terbaik untuk keduanya agar semuanya dua-duanya baik itu bukan hal yang mudah. Dan Allah mencintai orang yang senangnya itu mencari solusi yang terbaik untuk semuanya gitu. Dan ini mah nggak gampang, sulit pakai dal. Dan nggih. Gak gampang napa? Sulit pakai napa? Dan saking angele nih. Makanya Allah cinta banget. Makanya Allah apa? Cinta banget. Itu seperti itu. Pun di ayat 10-nya Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwatung fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bahwasanya mukmin itu bersaudara. Ini kata tadi bahwa bersaudara itu disyariatkan. Terus kemudian karena itu damaikanlah antara kedua saudara kalian yang berselisih dan takwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Bersaudara, kalau kita berangkat dari ayat ini ya, bersaudara itu disyariatkan. Dan bersaudara itu tidak berarti harus saling membenarkan. Antara saya dan Anda itu boleh berbeda. Cuman konsepnya gini, kalau saya salah, ingatkan saya. Kalau panjenengan salah, panjenengan juga harus saya ingatkan. Konsepnya apa? Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling memberikan wasiat dengan kesabaran, dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Harus saling. Makanya nun sewu, kalau kita melihat namanya nanti kan kumpul nggih, mesti ada lah nanti amalan-amalan mungkin sebagian kita nggak cocok dengan yang lain, ngoten nggih. Maka
kalau merujuk pada ayat ini dan konsep tawasau tadi, kedepankan bahasa diskusi. Jangan bahasa caci maki. Napa kedepankan bahasa diskusi, bukan bahasa caci maki. Sehingga ada tawasau, mau saling mengingatkan. Yang diingatkan ya mau mengingatkan, yang mengingatkan juga mau diingatkan, mau. Bahkan saya sering kalau di kajian saya sampaikan satu tolok ukur sehatnya hubungan suami istri, orang tua dan anak, antar teman itu ketika fungsi tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr itu masih lancar. Istri mau diingatkan oleh suami, suami mau diingatkan oleh istri, mau saling mengingatkan, atau anak orang tua dan anak, udah itu sehat. Hubungan keluarga itu masih sehat kalau masih begitu. Maka nanti sehatnya hubungan di antara panjenengan satu rombongan nanti itu di antara diukur dari apakah fungsi tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr itu ada apa tidak. Dan satunya diukur dari mana tadi? Mengedepankan bahasa diskusi, bukan bahasa caci maki. Paham ya? Nah, karena ingat tadi innamal mu'minuna ikhwah, bahwa mukmin itu bersaudara. Dan ingat, bersaudara itu disyariatkan. Walaupun perbedaan itu ditakdirkan. Ngatan. Allahu Akbar. Ini hampir 9:30 ini. Oke, monggo dibuka tanya jawab aja lah. Yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Monggo. Silakan kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Oke, monggo silakan. Bapak-bapak yang hormat. Ya. Pak Roman. Oke, monggo. Namanya Pak Roman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mengatakan bahwa saya sama Pak Roman itu mendamaikan orang yang bercerai. Betul. Saya bagaimana kalau cara kita mendamaikan itu saya tidak berbohong. Bagus. Berbohong tapi mendamaikan orang itu sudah tidak benar disyariatkan. Bagus. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, di antara sebab seseorang boleh bohong adalah dalam rangka untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai. Itu boleh bohong. Mendamaikan dua belah pihak supaya tidak bertikai, itu bohong boleh. Saya pernah bohong untuk itu. Saat itu saya lagi bertugas di Bojonegoro. Ada dua tokoh, yang satu tokoh politik, satu tokoh agama, itu berantem, nggak akur. Saya datengin itu yang tokoh agama itu, Beb, kata Pak ini, Habib itu gini. Padahal dia nggak ngomong apa-apa, saya gombal aja. Kan orang Jawa Timur agak pintar gombal gitu kan. Nah terus kemudian saya datangi yang politisinya itu, saya sampaikan, saya tadi dari Habib. Habib itu ngomong, ternyata saya kasih komentar baik lah. Itu qadarullah, pas ada acara pengajian, saya undang dua tokoh politik dan tokoh agama itu bisa bersandingan akur. Setelah saya bohongi dua-duanya. Setelah itu saya pergi, tidak tahu berantem lagi apa enggak. Tapi yang jelas saat itu bisa akur dua tokoh itu. Sengaja saya bohongi. Saya bohongi untuk mendamaikan dua pihak. Karena boleh dalam Islam. Saya punya ibu, Allah yarham ibu saya itu, saya tahu ibu saya itu termasuk yang suka bohong. Ibu saya. Tapi bohong dalam pengertian supaya antar anak-anaknya itu rukun. Jadi kadang kalau ibu saya datang ke saya itu, "Wingi adikmu ngomong ini." Saya tahu adik saya nggak ngomong apa-apa. Tapi ibu saya itu ngomong yang ngedemin hati saya itu supaya saya sama adik sama kakak itu baik-baik semuanya gitu. Jadi itu diantara hal yang diperbolehkan dalam Islam itu adalah berbohong untuk mendamaikan dua pihak yang sedang bertikai. Saya kira itu. Wallahu alam bisawab. Monggo silakan. Kalau sama saya marah juga boleh, Bu. Asal jangan marah-marah. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu. Nggih.
Betul. Hmm. Hmm. Ya. Baik, baik. Ya. Bagus, 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 bagus. Oke. Bagus, 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 bagus. Oke, sampun. Baik, 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 baik. Oke, baik, baik, baik. Oke, sami-sami. Ada hadis yang lain, sehingga saya hadisnya Bukhari, Nabi bersabda, la yadkhul jannata qati'ur rahim. Tidaklah masuk surga orang yang memutus rahim. Lebih seram lagi ini malah. Jadi saya mau terangkan dulu begini. Dalam satu riwayat para ulama menjelaskan bahwa tidak termasuk memutus kalau kita yang diputus. Artinya kita tidak pernah menghendaki sesuatu itu terjadi dalam bentuk putusnya rahim itu. Tapi ada pihak yang memang nggak mau diajak baik, tapi kita secara agresif dimusuhi dan seterusnya. Kalau dari cerita ibu, si kakak tadi kan dia berusaha nge-share sebuah kebaikan dengan niat, kembali pada niat ya, tentu tidak untuk memutus silaturahim, tapi lebih semata-mata agar kemudian saudara-saudaranya atau keluarganya itu selamat dari perbuatan tertentu atau supaya kita berbuat sesuatu apalah gitu. Hanya saja kemudian niat baiknya itu disalahpahami oleh sebagian keluarga terutama adiknya, sehingga adiknya bersikap yang tadi seperti ibu sebutkan tadi itu. Baik, begini ya. Pertama, ketika kita sudah benar dengan niat kita dan kita juga berusaha menyampaikannya juga dengan baik dan benar, sampai situ untuk kita aman, tidak ada masalah. Karena wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Saya ulang, setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Si kakak tadi niatnya baik dan benar, dan insya Allah cara penyampaian juga baik dan benar insya Allah. Bahwa kemudian disalahpahami, oke, itu risiko dari dakwah. Karena ketika Luqman menasihatkan kepada putranya terkait dengan nahi mungkar misalnya, kata beliau, wasbir ala ma asabak. Seolah-olah beliau mau mengatakan, ya nahi mungkar itu ada konsekuensinya cung, dan kamu mesti sabar. Apapun yang menimpa kamu sebagai konsekuensi dari nahi mungkar itu, ya termasuk dimusuhi. Nabi kita Muhammad SAW ketika menyampaikan tauhid kepada keluarganya, itu diantara yang marah siapa? Orang yang tadinya sangat mencintai Rasulullah Muhammad SAW, siapa? Abu Lahab. Itu konsekuensi dari sebuah dakwah. Tapi lihat dulu apa yang Nabi lakukan. Walaupun sudah turun surah Al-Lahab, bahkan dalam sirah yang pernah saya baca, itu tidak kurang dari 200 kali Nabi mendatangi pamannya Abu Lahab. Artinya sebetapapun sikap adik tadi itu tidak baik kepada kakaknya, sementara sang kakak terus berusaha memperbaiki hubungan, justru itulah silaturahim yang sesungguhnya. Dalam hadis Bukhari Nabi bersabda, bukanlah silaturahim itu membalas hadiah atau kunjungan, tapi memperbaiki hubungan terhadap orang yang merusak hubungan dengan yang bersangkutan. Justru sang kakak tadi insya Allah termasuk yang berusaha menyambung rahim yang sesungguhnya, kata Nabi itu. Karena dia berusaha memperbaiki hubungan dengan adik yang mohon maaf buruk hubungannya dengan dia. Adapun yang pertama tadi, poin pertama tadi, itu konsekuensi dari sebuah dakwah. Jadi dalam beramar ma'ruf nahi mungkar itu bukan tanpa resiko, termasuk dari saudara sendiri. Yang penting tadi niatnya dijaga, disampaikan dengan cara yang baik dan benar. Adapun sudah berusaha tapi disalahpahami, itu resiko saya kira. Saya kira itu Bung ya.
Wallahu alam bisawab. Nggih, monggo. Bentar. Nggih.